Selamat pagi adik-adik tunas muda yang ada di rumah, dan selamat pagi shalom untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di tunas muda pada pagi hari ini. Adik-adik semuanya mengucap syukur karena kita bisa bersama-sama kembali bersekutu di dalam sekolah minggu. Walaupun anak-anak di rumah, ibu juga di rumah, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk kembali bersekutu dengan Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar di dalam pelajaran yang ke-8. Tapi sebelum itu, anak-anak masih ingat ya pelajaran yang kemarin, minggu kemarin, pelajaran yang ke-7 tentang apa, ayo? Nah, kalau minggu kemarin kita belajar tentang tubuh jasmani dan tubuh kebangkitan, tentunya anak-anak bisa memahami tubuh jasmani adalah tubuh kita. Kebangkitan tubuh itu ada atau tidak mustahil. Kebangkitan tubuh setelah kematian itu pasti. Setelah kita mengalami kematian, tentunya Tuhan, kita akan dibangkitkan kembali sebagai tubuh kebangkitan. Dan tentunya tubuh kebangkitan merupakan tubuh yang baik, lebih baik daripada tubuh jasmani kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mengawali persekutuan sekolah minggu pada pagi ini, Ibu ingin menyapa kalian semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semua anak-anak tunas muda dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Nah, adik-adik, sebelum kita mengawali sekolah minggu pada pagi ini, marilah kita mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, kami boleh bersama-sama kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan di dalam sekolah minggu tunas muda pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap apa yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap kesehatan, terima kasih untuk setiap berkat, terima kasih untuk setiap apapun yang Kau berikan dan kami nikmati sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati senantiasa Roh Kudus-Mu yang memimpin acara pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan lagi sekolah minggu pagi ini, kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelum itu, adik-adik jangan lupa menyiapkan Alkitab kalian semuanya, buku, mungkin pensil ataupun ballpoint. Di dalam nanti kita belajar bersama-sama. Dan tidak lupa adik-adik, anak-anak bisa mengumpulkan persembahan. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, dan nanti pada tiba waktunya kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan kita kembali ke gereja, anak-anak bisa membawanya ke gereja. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama bernyanyi, memuji nama Tuhan, mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.
hatiku telah disakiti. Ajarku memberi, hati mengampuni ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih. Shalom adik-adik Tunas Muda. Pagi ini kita akan belajar tentang pelajaran yang ke-8, yaitu menghidupi gaya hidup mengampuni. Kita belajar dari 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11. Nah, Ibu ingin bertanya pada kalian, kalau 70 kali 7 sama dengan berapa? Pasti hasilnya 490, benar tidak? Tetapi kalau 70 kali 7 kali, jawabannya apa? Atau hasilnya apa? Ayo, bingung ya pasti anak-anak. Nah, kita tidak sedang belajar matematika ya, tetapi tulisan itu ada maknanya. Tulisan tersebut merupakan pertanyaan Petrus kepada Yesus. Pertanyaan tersebut ada di dalam Matius 18 ayat 21. Beginilah bunyinya. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Dan ayat yang ke-22, Tuhan mengatakan, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, kita akan belajar, anak-anak sudah ngerti ya tadi maknanya apa ya. Nah, kita akan belajar di dalam bab yang pertama, yaitu mengampuni sampai tuntas. Kalau di dalam Alkitab 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11, Ibu ingin membacanya ya anak-anak. Anak-anak semua menyiapkan Alkitab kalian? 2 Korintus 2 ayat
5 sampai yang 11. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaiknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, dari Alkitab yang telah Ibu baca tadi, kita akan menemukan ayat-ayat menjelaskan betapa kekuatan itu sebuah pengampunan. Nah, yang pertama yaitu ayat yang ke-5 sampai 6. Pengampunan melepaskan kemurahan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-7 sampai 8. Pengampunan memulihkan si penyerang. Kemudian ayat yang ke-9. Pengampunan mencerminkan ketaatan sejati. Kemudian ayat yang ke-10, pengampunan menyegarkan hadirat Tuhan. Dan yang ayat ke-11 itu adalah pengampunan menghasilkan kemenangan. Kalau Petrus pernah berbuat jahat dengan Tuhan, anak-anak masih ingat ya, yaitu apa? Menyangkal Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan senantiasa mengampuni. Begitu pula dengan Paulus. Dia pernah mengalami kejadian yang menyakitkan, akan tetapi dia senantiasa mengampuni dan menjadi teladan untuk jemaat di Korintus. Begitu pula anak-anak, makna mengampuni bisa kita artikan. Yang pertama, mengampuni adalah kebutuhan. Kemudian mengampuni adalah suatu pernyataan kasih. Mengampuni adalah gaya hidup. Dan mengampuni atau pengampunan adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Kemudian kita belajar yang di perikop B, yaitu aku diampuni. Nah, di dalam perikop ini anak-anak aku diampuni mungkin sudah ngerti ya maksudnya itu apa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, banyak hal yang sudah kita lakukan, baik itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, dan lain sebagainya. Akan tetapi Tuhan senantiasa mengampuni kita. Tuhan dengan segala kebaikannya senantiasa mengampuni, menjagai kita dengan segala sesuatunya. Dan yang perikop yang selanjutnya yaitu perikop yang C, mengampuni gaya hidupku. Adik-adik, kalau kita bisa belajar mengampuni atas kesalahan orang lain, maka kehidupan adik-adik akan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Belajar mengampuni adalah suatu tindakan yang akan terus kita lakukan, karena itu adalah perintah Tuhan, hikmat Tuhan. Dan yang terpenting adalah kita belajar terus dan terus belajar untuk saling mengampuni. Mungkin teman kita ada yang sering melakukan kesalahan, sebisa mungkin, ataupun saudara, adik-adik banyak melakukan kesalahan
kepada kalian, sebisa mungkin adik-adik terus belajar dan terus belajar mengampuni. Nah, sebelum kita akhiri sekolah minggu pada pagi ini, kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan kita pagi ini di dalam Efesus 4 ayat 32. Ayat hafalan diambil dari Efesus 4 ayat 32. Kita akan membacanya 2 kali ya anak-anak ya. Efesus 4 ayat 32. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap orang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita ulangi sekali lagi. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, adik-adik, demikian renungan pada pagi ini dalam pelajaran yang ke-8. Sebagai anak Tuhan, adik-adik belajar mengampuni karena kita pun sendiri sudah diampuni Tuhan. Dan belajar mengampuni sampai tuntas. Jangan ada akar pahit, jangan ada dendam di antara kita, dendam di hati untuk orang lain. Kita belajar mengampuni, kita belajar memaafkan orang lain. Ya. Nah, kita akhiri pada pelajaran ke-8 pada minggu ini. Sampai bertemu di pelajaran yang ke-9. Tuhan Yesus memberkati.